Pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Lisensia Raya Renita dengan NIM 22113404 dari kelas 4A akan mempresentasikan tentang pembahasan model pembelajaran Project Based Learning, modul ajar, media ajar, serta materi ajar. Untuk yang pembahasan yang pertama, kita akan mendengarkan penjelasan tentang konsep model pembelajaran Project Based Learning. Lalu yang kedua, modul ajar kurikulum Merdeka IPAS SD kelas 5 fase C dengan materi ekosistem yang harmonis. Lalu pembahasan yang ketiga adalah media konvensional dan digital serta LKPD. Materi yang keempat adalah materi ajar tentang ekosistem. Model pembelajaran Project Based Learning. Dalam pembelajaran IPA SD sudah harus menggunakan pembelajaran IPA yang inovatif tentunya. Salah satunya menggunakan model pembelajaran Project Based Learning. Project Based Learning merupakan salah satu model pembelajaran yang inovatif dengan proyek sebagai dasar pembelajarannya. Model ini akan sangat tepat jika dihubungkan dengan pembelajaran IPA di SD. Dalam model ini, peserta didik diberi kebebasan dalam melangsungkan aktivitas belajarnya untuk melakukan sebuah proyek yang mengutamakan kolaborasi dalam menghasilkan suatu produk. Ketercapaian dalam pembelajaran ini dilihat dari peran aktif peserta didik. Lalu, arti dari Project Based Learning ini menurut ahli, yaitu menurut Sani 2014, merupakan model pembelajaran di mana peserta didik terlibat dalam kegiatan jangka panjang yang melibatkan perencanaan, pembuatan, dan presentasi produk sebagai solusi untuk masalah-masalah dunia nyata. Namun sebenarnya model ini yang dihasilkan tidak hanya produk berupa sebuah benda, tapi juga sebuah tulisan ataupun karya-karya ilmiah yang lain. Lalu sekarang kita akan bahas tentang kelebihan dari Project Based Learning ini. Kelebihannya adalah peserta didik dapat belajar secara kontekstual, secara nyata, dan juga terlibat aktif dalam berinteraksi dengan sesama temannya. Karena model ini melibatkan kerjasama antar teman. Lalu kekurangannya sendiri itu berbicara tentang waktu. Waktu yang digunakan dalam pembelajaran dengan model ini akan memakan waktu yang sangat banyak dalam pengerjaannya karena melibatkan adanya perencanaan, akan melibatkan pelaksanaan dan juga presentasi yang akan dilangsungkan. Lalu kita akan masuk ke dalam modul. Modul yang saya buat sendiri ini, mohon maaf itu ada tahun 2024, saya salah menulis. Untuk modulnya, saya mengambil fase C, kelas 5, dan juga dengan materi ekosistem yang harmonis dengan 2 kali pertemuan atau 2 kali 2 JP karena proyek sendiri memiliki waktu yang cukup lama. Untuk sintaks dalam model ini seperti memulai sintaksnya dalam Project Based Learning sendiri ini adalah yang pertama memulai dengan pertanyaan esensial. Lalu yang kedua ada perencanaan kolaboratif. Lalu yang ketiga adalah membuat jadwal aktivitas perencanaan proyek atau penyelesaian proyek. Lalu yang terakhir tugas guru. Lalu yang keempat adalah tugas guru melakukan monitor. Dan yang terakhir melakukan penyusunan laporan serta evaluasi dan juga refleksi. Model, metode, dan pendekatan pembelajaran yang saya ambil. Modelnya tentu saja Project Based Learning. Dengan metodenya juga diskusi dan juga pendekatan kontekstual. Dan juga pembelajaran tatap muka. Di sini saya mengambil capaian pembelajaran, itu peserta didik menyelidiki bagaimana hubungan saling ketergantungan antar komponen biotik dan juga abiotik dapat mempengaruhi kestabilan suatu ekosistem di lingkungan sekitarnya. Dengan 4 tujuan pembelajaran yang saya jabarkan dari CP tersebut. Nah, kita akan masuk ke dalam kegiatan pembelajaran. Di pertemuan 1, karena saya membagi pertemuan ini menjadi 2. Pertemuan 1 itu perencanaan proyek, dan pertemuan 2 adalah pelaksanaan proyek sendiri. Perencanaan proyek diawali dengan kegiatan pendahuluan, seperti kegiatan persepsi, dan juga guru memantik dengan pertanyaan pemantik yang sudah dibuat, dan juga guru menggunakan media pembelajaran, yaitu diorama,
ekosistem laut yang nantinya akan saya jelaskan setelah ini. Nah, setelah guru menjelaskan materi tentang diorama, tentang ekosistem laut, yaitu komponen-komponen yang ada dalam ekosistem laut, serta bagaimana ekosistem itu bisa stabil, peserta didik akan diajak untuk bermain menggunakan media digital, yaitu dengan menggunakan games edukasi dengan menggunakan aplikasi EduCandy. Nah, sebelum itu, guru akan memberikan arahan bahwa peserta didik akan bekerja dengan kelompok atau dengan teman sebelahnya, sehingga peserta didik dapat terlibat langsung, terlibat semua dalam pelaksanaan permainan game edukasi ini. Dan inilah visualisasi dari aplikasi EduCandy sendiri yang akan ditampilkan melalui PPT sehingga peserta didik mampu menjawab setiap kelompoknya dengan berbagai soal yang telah dibuat oleh saya. Lalu kita akan masuk ke kegiatan inti, dimulai dengan pertanyaan esensial. Pertanyaan esensial adalah pertanyaan yang dimana peserta didik akan diberikan stimulus, yaitu menggunakan pertanyaan esensial ini, sehingga peserta didik dapat menemukan jawabannya setelah peserta didik melakukan sebuah pembelajaran. Nah, lalu untuk selanjutnya adalah perencanaan kolaboratif. Perencanaan kolaboratif sendiri yaitu berisi guru memberikan atau membagi kelompok dalam beberapa kelompok untuk mengerjakan sebuah proyek yang terdiri dari kelompoknya adalah bukan yang homogen, yang berarti peserta didik di dalam kelompok tersebut berbagai macam tingkat kemampuannya. Lalu juga setiap kelompok akan mendapatkan tema ekosistem yang berbeda untuk membuat sebuah proyek yang akan saya jelaskan setelah ini. Lalu guru akan memberikan LKPD yang berisi perencanaan sebuah proyek yang terdiri dari aturan, aktivitas, cara, alat dan bahan yang akan dibutuhkan. Lalu guru di situ juga akan membimbing proses perencanaan tersebut. Lalu yang ketiga ada membuat jadwal proyek. Membuat jadwal proyek sendiri, dalam sebuah LKPD tersebut sudah terdapat 1 lembar untuk membuat jadwal proyek. Guru menginstruksikan membuat jadwal proyek yang dijadwalkan pada pertemuan selanjutnya. Apakah proyek tersebut akan dicicil dari rumah untuk segala alat dan bahannya, pada hari apa dan tanggal berapa. Lalu guru juga memberikan bantuan dalam pengisian jadwal. Setelah selesai membuat perencanaan sebuah proyek, guru akan menutup sebuah pembelajaran dengan memberikan penguatan kepada masing-masing kelompok setelah melaksanakan aktivitas proyek. Lalu mengkonfirmasi kegiatan yang akan dilakukan pada pertemuan berikutnya, yaitu membuat sebuah proyek. Lalu juga refleksi dan juga penutup. Untuk selanjutnya itu adalah pertemuan yang kedua, melakukan aktivitas sebuah proyek yang sudah direncanakan sebelumnya. Nah, dalam sintaksnya sendiri emang terdapat 6 sintaks yang saya bagi 3 sintaks itu pada pertemuan pertama dan juga sisanya ada di pertemuan yang kedua, yaitu dalam pelaksanaan sebuah proyek. Nah, kegiatan pendahuluan kita juga masih sama seperti sebelumnya, namun pertanyaan pemantik akan dibedakan, lalu juga guru juga akan tetap menggunakan media digital untuk melakukan pemahaman lagi. Lalu kegiatan intinya yaitu guru akan monitor terhadap aktivitas proyek. Guru akan memberikan pengarahan bahwa proyek akan dilangsungkan sehingga peserta didik mampu mempersiapkan dan juga membuat proyek tersebut dengan baik. Lalu setelah itu guru sambil membuat rubrik penilaian dari peserta didik dan juga setelah selesai proyek, akan melakukan penyusunan laporan atau presentasi. Di sini saya akan mengambil presentasi terhadap proyek yang telah dibuat di depan kelas dan mempresentasikan apa pengertian dari ekosistem masing-masing yang dibuatnya. Juga ada evaluasi dan juga refleksi.
Kegiatan penutup akan ditutup dengan pemberian penguatan, refleksi, dan juga penutup oleh guru. Dan di sini, di dalam bagian refleksi, ada perefleksi untuk siswa dan juga untuk guru. Dan juga di sini saya menambahkan asesmen atau penilaian. Di sini asesmen atau penilaiannya adalah kisi-kisi dari asesmen sendiri yang isinya akan ada di lampiran setelah ini, yang dimana penilaian sikap yang saya nilai itu menggunakan skala dalam perencanaan proyek di pertemuan yang pertama. Lalu ada penilaian keterampilan atau psikomotor itu di pertemuan yang kedua. Ada yang pertemuan pertama dan juga ada yang pertemuan kedua, yaitu dengan bagaimana mereka mampu untuk berkolaborasi dengan sesamanya. Sedangkan di pertemuan yang kedua, bagaimana mereka mampu bertanggung jawab atas tugasnya dan juga mempresentasikan dengan baik. Lalu di sini juga ada penilaian kognitif yang dibuat 10 soal untuk menguji pemahaman dari peserta didik yang akan ada di slide setelah ini. Lalu, ini adalah pengayaan dan remedial yang soalnya juga akan ada di lampiran. Nah, inilah asesmen dan evaluasi yang saya buat dengan menggunakan skala dan juga observasi. Di sini ada 10 soal HOTS yang saya buat untuk menguji pemahaman peserta didik setelah melangsungkan sebuah proyek. Dan inilah soal-soal HOTS yang saya buat. Nah, oke, sekarang kita akan lanjut ke dalam media pembelajaran yang telah saya buat. Media pembelajaran konvensional ini adalah diorama ekosistem laut. Lalu media digitalnya tadi yaitu games edukasi di EduCandy. Lalu hasil proyek yang dibuat oleh peserta didik adalah box serba ada. Nah, saya akan menjelaskan dari media konvensionalnya. Media konvensional yang saya buat adalah diorama ekosistem laut. Media ini berfungsi untuk memberikan pemahaman terhadap komponen abiotik dan juga biotik yang ada di laut. Dan di sini juga akan memberikan pemahaman tentang kestabilan ekosistem yang harus dijaga dalam sebuah ekosistem, tidak hanya di laut, tapi juga bisa di ekosistem-ekosistem lainnya. Dan ini adalah salah satu dari contoh yang akan digunakan sebagai media nantinya. Lalu di sini ada media digital, media EduCandy. EduCandy ini terdiri dari soal-soal atau pemahaman yang telah mereka punya sebelumnya dan ataupun saat mereka diberikan penjelasan dari media konvensional ini. Nah, game ini aplikasinya bisa di-download di HP maupun di laptop. Lalu game ini berisi soal untuk dijawab dan tadi setelah sudah saya bicarakan bahwa game ini akan dimainkan dalam kelompok berisikan 5 orang supaya peserta didik terlibat secara penuh dalam pembelajarannya. Nah, lalu hasil proyeknya ini dinamakan dengan box serba ada. Saya mendapatkan inspirasi dari beberapa video di sebuah aplikasi TikTok, yaitu box seperti ini. Proyek ini nantinya akan dibagi tadi setelah yang saya bilang bahwa ekosistem masing-masing kelompok akan berbeda. Dalam box ini tadi dari pengertian ekosistem yang mereka dapatkan, flora dan fauna yang ada dalam ekosistem tersebut, dan juga game sederhana yang bisa mereka buat untuk menguji pemahaman dari kelompok lainnya. Begitu. Lalu dalam proyek ini dibuat untuk supaya anak mampu bekerja sama dengan temannya sehingga dalam pelaksanaannya tujuan pembelajaran juga akan tercapai secara penuh sehingga mereka juga bisa berkreasi sesuai dengan pemikiran yang mereka inginkan. Ya, kita akan melihat LKPD
Ini adalah LKPD perencanaan proyek di pertemuan yang pertama, dan tadi dari aturan dalam proyek, aktivitas yang akan dilakukan, alat dan bahan, cara pembuatan, dan juga ada pembagian barang dan tugas yang akan dilakukan dalam proyek sendiri. Di sini juga akan ada pertanyaan apakah ada barang yang akan ditambahkan dalam sebuah proyek yang mereka akan buat, dan juga perencanaan jadwal proyek yang tadi sudah saya jelaskan gitu. Lalu selanjutnya ini adalah LKPD pelaksanaan proyek. LKPD pelaksanaan proyek ini saat kelompok mempresentasikan. Jadi setiap kelompok akan maju ke depan lalu mempresentasikan ekosistem yang mereka dapatkan. Lalu kelompok yang duduk akan mencatat apa saja jenis ekosistem, pengertiannya, juga flora dan fauna yang ada dalam ekosistem tersebut. Nah, lalu setelah kita mengetahui tentang model, tentang modul, dan juga media pembelajaran, sekarang kita akan lanjut ke materi ajar. Materi ajar sendiri saya buat tentang ekosistem yang harmonis dengan pengantar yaitu Kepulauan Raja Ampat yang memiliki ekosistem laut yang sangat cantik, sehingga bagaimana kita bisa merawat kestabilan ekosistem tersebut. Lalu di dalam materi ajar sendiri, selain ada materi dari pengertian, komponen-komponennya, dalam materi juga saya tambahkan sebuah informasi umum seperti tahukah kamu, dan juga mungkin ada ringkasan yaitu perlu diingat, dan juga adanya latihan soal yang saya buat untuk menguji pemahaman setelah mereka membaca sebuah materi ajar ini. Di sini juga ada bagian-bagian atau macam-macam tipe ekosistem, dan juga di sini ada ekosistem. Maaf, ini sedikit ngeblur. Lalu juga di sini ada latihan yang kedua, ada rantai makanan, jaring-jaring makanan, piramida makanan. Lalu selanjutnya juga ada keseimbangan ekosistem dan juga mari berlatih lagi. Nah, di sini juga ada kunci jawaban serta daftar pustaka yang saya gunakan dalam membuat materi ajar. Itulah perencanaan pembelajaran IPA inovatif bagi siswa kelas 5 SD dengan materi ekosistem yang harmonis dan juga melalui model project based learning yang menghasilkan sebuah proyek box serba ada yang saya rancangkan sebelumnya, dan semoga ke depannya guru-guru sudah menggunakan pembelajaran yang inovatif terutama dalam materi IPA sehingga peserta didik mampu memahami dengan baik. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.